adalah kehidupan di tengah dunia ini. Engkau memberikan, Engkau mengaruniakan kedamaian yang penuh. Tuhan, kami rindu di dalam kehidupan kami dipenuhi dengan kedamaian yang sungguh dari Tuhan. Oleh karena biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menantang kami untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, setiap Bapak Ibu jemaat yang akan mendengar suara Tuhan hari ini. Biarlah hikmat Tuhan memimpin hamba-Mu, menguasai seluruh pikiran dan hati kami, bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau memimpin hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan disampaikan di dalam hikmat Tuhan. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, bahkan jikalau ada kuasa-kuasa, roh-roh yang mencoba menghalangi kami untuk mendengar suara Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang mencoba menghalangi telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk terbuka akan firman Tuhan ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami usir keluar dari dalam ruangan ini, sehingga hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang misi, kata misi tentunya bukan kata yang asing bagi kita. Bahkan bagi gereja, misi itu dihubungkan dengan berbagai macam kegiatan, menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Karena ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Salah satunya adalah bakti sosial. Baik ingin itu harus membutuhkan dana maupun juga yang tidak membutuhkan dana. Jadi misi itu identik dengan kegiatan. Makanya di gereja-gereja itu sampai dibentuk komisi misi. Bahkan lebih besar lagi, di gereja itu ada namanya departemen misi. Apa yang dilakukan? Ada banyak hal, termasuk mengumpulkan dana untuk sebuah perjalanan misi. Nah, biasanya orang yang dari kota-kota pergi ke desa-desa atau ke pelosok sambil membawa sembako, bahkan juga membawa peralatan kesehatan, obat-obatan. Selain membagikan sembako, juga melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan gereja tidak salah. Tetapi ketika kita berbicara tentang misi, seringkali yang muncul di dalam benak kita ini ada 3 kata. 1, kewajiban. Oh ya, orang Kristen gereja harus bermisi. Yang kedua, berkorban. Karena harus keluarkan dana untuk mendanai program misi. Dan kata yang ketiga yang lebih gak mengenakan, bahkan rasa bersama kalau kita itu tidak bermisi. Jadi
Seolah-olah misi ini menjadi beban gereja, menjadi beban orang Kristen. Dan akibatnya apa? Banyak orang tidak lagi memikirkan misi, apalagi bergerak untuk mengerjakan misi. Apa sebenarnya misi? Sebenarnya misi itu bukan beban. Kalau kita ini menghubungkan misi itu hanya sebatas kegiatan. Ada surat dari Sumber di Sumatera terjadi bencana, bagaimana gereja-gereja berperan, kirim dana, kirim persembahan lewat. Kalau kita hanya sampai sebatas itu, maka persembahan itu pun juga jadi beban. Sekarang lagi kesulitan ekonomi, harus bagi-bagi lagi. Ibu-ibu, biar caranya lek ngetul. Kalkulatornya udah mulai jalan. Kenapa? Kalau misi itu hanya berhenti sampai di kegiatan, itu jadi beban. Tapi sebenarnya misi itu apa? Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini, dia tidak memulai pembicaraan misi dengan satu perintah atau tuntutan. Kamu harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus itu berbicara tentang misi adalah misi itu mengalir dari Injil. Bapak Ibu, kata Injil sering kita dengar, bahkan berulang kali kita dengar, bahkan di luar sana sampai salah kaprah kitabnya orang Kristen itu adalah kitab Injil. Tapi ya sebenarnya ada benarnya juga, karena dari seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu isinya memang Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Jadi sebenarnya kalau kita itu memberitakan Injil, kita itu sedang menyampaikan kabar baik. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia, dan di kalimat terakhir di dalam perikop itu dikatakan terang itu harus bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau kita bicara misi, itu lahir atau mengalir dari Injil atau kabar baik. Nah, jika kita ingin memahami misi dengan benar, kita harus lebih dahulu memahami apa? Bagaimana Allah itu menyelamatkan manusia. Sebelum kita memahami hal ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia ini, misi itu adalah pembicaraan yang tidak ada ujung pangkal. Artinya, percuma kita bicara misi kalau kita tidak memulai dari Injil itu sendiri. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Allah yang menyelamatkan manusia ini adalah kabar baik. Dan yang kedua, baru bagaimana kita tahu Allah itu memilih bekerja melalui Injil itu sendiri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang saya ingin katakan di sini, banyak orang Kristen hanya berhenti sampai terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya percaya Tuhan, saya diselamatkan. Hanya sampai di situ. Terus kalau saya sudah diselamatkan, saya harus bagaimana? Nggak tahu.
Apa yang saya harus lakukan? Gak ngerti. Apa yang harus saya buat? Masa bodoh. Yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya selamat. Apakah tetangga saya perlu diselamatkan atau tidak? Gak pusing. Itu bukan urusan saya. Bergolek dalam diri. Hari Bapak Ibu, kita membaca Roma 10 ayat 4 sampai 15. Roma 10 ayat 4 sampai ayat 15. Ya, Pak Tri nggak usah ditampilkan, biar jemaat membaca di Alkitabnya masing-masing. Kalau nggak bawa Alkitab, netbank sebelumnya. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak membaca ayat. Saya membaca ayat 4, Bapak Ibu saudara dan anak-anak membaca ayat 5, dan seterusnya bergantian sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya akan bacakan kalimat yang terakhir lagi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam terjemahan lain dikatakan, betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Berarti ada orang yang pergi melangkah memberitakan Injil. Jadi orang Kristen tidak bisa diam.
berarti orang Kristen ngoceh nggak ada tujuannya. Harusnya orang Kristen itu nggak bisa diam, nggak bisa diam, nggak bisa diam kalau nggak memberitakan Injil. Terlalu banyak alasan orang Kristen tidak memberitakan Injil oleh karena tantangan yang ada di sekitarnya. Sampai ada satu pernyataan, sekarang ini memberitakan Injil sulit. Saya ulang-ulang katakan di setiap khotbah saya, kesulitan memberitakan Injil itu sejak dari Tuhan Yesus disalibkan. Dan itu Tuhan Yesus sudah mengalaminya sejak dia ada di dunia sampai disalibkan. Kalau dia ada disalibkan, semua orang menerima pemberitaan Kristus. Jadi memang hati manusia itu sudah mengeras, membatu. Penolakan akan Injil itu bukan barang baru. Bahkan siapa yang pertama menolak Tuhan Yesus? Orang-orang yang tahu kitab suci. Orang-orang yang tiap hari baca Taurat, itu yang menentang apa yang diajarkan Yesus. Maka mereka bukan hanya menentang, mereka bersekongkol membunuh Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu kita sekarang katakan, sekarang ini sulit memberitakan Injil, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu lalu itu sudah mengalaminya. Kalau nggak seperti itu, nggak ada yang jadi martir. Apa sih sebenarnya kesulitan kita memberitakan Injil? Bapak Ibu, seringkali terjadi salah kaprah. Kita selalu berpikir menginjili itu orang menerima kita. Bukan menerima kita, menerima berita yang apa yang kita sampaikan. Bagaimana kalau mereka menolak? Loh, kita hanya pemberita. Kita nggak bisa paksa orang menerima. Walaupun kita katakan percaya Tuhan Yesus selamat masuk surga, orang nggak percaya, kita mau ngapain? Tapi berita itu tetap harus disampaikan. Sama kalau kita ini pergi ke dokter, Bapak Ibu, kita sakit. Ngomong-ngomong sekarang pasien lebih pintar dari dokternya. Datang itu langsung ngomong, dokter saya ini batuk dokter. Ya itu memudahkan dokter, dikasih aja obat batuk. Dokter pun juga nggak mau repot-repot nanyain gejalanya apa yang dirasakan. Soalnya nanti pasiennya lebih pintar, sudah lebih pintar ngengkel lagi. Ngengkelnya apa? Pulang dikasih obat. Obat ini nggak bagus ini. Sing dokter kisah. Ini katanya Google, obat ini berbahaya. Ya nggak usah pergi ke dokter kalau kita nggak percaya dokter yang obat yang diberikan dokter itu bisa menolong kita untuk sembuh. Makanya ada orang yang kadang-kadang karena sugesti, jadi sudah pergi ke dokter, pulang bawa obatnya nggak diminum, es panas. Jadi sebenarnya cuma kangen sama dokternya. Dokter pun juga nggak bisa maksa kita minum obat itu, kan? Betul kan? Tapi apa yang didiagnosa dokter itu mau nggak mau kita harus bukan terima. Benar apa yang dikatakan itu, gitu loh. Sama. Ketika kita memberitakan Injil, tidak semua
tandanya mereka itu hidup, aktif, pikirannya jalan. Karena kalau enggak, hanya main percaya, nggak lama imannya gugur loh. Karena yang dipikirkan apa? Hanya senangnya. Nah, hari ini Rasul Paulus mengajak kita ini menjadi alat Tuhan. Oleh karena itu, Injil itu dimulai dari Kristus. Jadi kalau Injil itu gak dimulai dari Kristus, itu bukan Injil. Kabar baik kalau tidak dimulai dari Kristus itu bukan kabar baik. Makanya hari ini kita akan berbicara Injil yang menyelamatkan dan hidup yang diutus. Kita menjadi saksi. Kita mulai dari yang pertama. Di dalam ayat 4 dikatakan tadi, mari kita lihat, sebab Kristus adalah kegenapan Taurat. Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang bahkan satu iota. Bapak Ibu, iota itu adalah huruf terkecil dalam huruf Yunani. Huruf Yunani itu seperti apa? Alfa, beta, gamma, delta, dan diakhiri dengan omega. Jadi makanya ada istilah alfa dan omega, itu huruf pertama dan huruf yang akulah ada awal dan di deretan huruf-huruf Yunani itu ada huruf namanya iota, dan itu kecil sekali. Makanya Tuhan Yesus, satu iota pun di dalam hukum Taurat aku tidak hapus. Tapi aku datang untuk menggenapi. Artinya apa? Artinya apa yang ditulis di dalam hukum Taurat itu jelas di dalam pribadi Tuhan Yesus. Taurat tidak lagi menjadi jalan untuk memperoleh kebenaran melalui usaha manusia yang dikatakan Musa itu ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, dia katakan apa? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau orang tidak melakukan Taurat, dia tidak dibenarkan. Berarti ada usaha manusia di situ. Tapi di dalam Kristus, keselamatan bukan usaha manusia. Jadi pusat dan tujuan dari semua yang Allah nyatakan sebelumnya itu sekarang hanya boleh didapatkan melalui iman, bukan melalui perbuatan. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena amal, bukan karena kebaikan. Makanya dalam pemahaman kekristenan itu, keselamatan itu bukan neraca atau timbangan. Nanti ditimbang mana yang lebih berat, perbuatan baik atau perbuatan jahat. Kita ini orang yang cukup dermawan apa enggak? Kalau saya memberikan
persembahan lebih banyak, saya masuk surga. Atau kalau saya rajin memberikan persepuluhan, saya ini diperkenan Tuhan. Jadi maksudnya keselamatan bukan usaha manusia, adalah tidak ada satupun upaya kita yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan. Tadi sudah dibacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, bahkan di situ bukan hanya barang siapa, setiap orang. Jadi percaya ini adalah masalah pribadi, bukan kelompok, apalagi nunut percaya. Apa? Ada istilah swarga nunut bahaya. Masalah iman itu bukan masalah pokoknya melu. Memang ada lagu yang lagi ngetren, sing penting ono Gusti Yesus. Tunggu dulu, Tuhan Yesus jadi apa di situ? Kok sehingga semua beres? Kita pengen semua beres kabeh, tapi hidup kita nggak beres ya. Ada tanda tanya di sana. Berarti yang penting bukan Tuhan Yesus. Nah, balik kepada keselamatan ini bukan usaha manusia. Itu hanya anugerah Tuhan. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Kita ini semua manusia berdosa. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa. Kabarnya bangsa Israel untuk mereka keluar dari Mesir harus diawali dengan apa? Dari Musa sendiri itu. Ketika diutus Tuhan, dia bilang apa? Bukan bisa. Aku gak bisa ngomong, dan selama ini dia ngomong apa? Sampai akhirnya Tuhan suruh Harun menemani. Tapi sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 10 kutukan untuk Mesir. Bapak Ibu kalau belajar 10 tulah itu, apa yang Bapak Ibu belajar? Tulah itu kena sama siapa? Kena sama orang Israel. Tulah itu diberikan kepada orang Mesir. Karena apa? Firman mengeraskan hati. Sampai tulah yang ke-10, semua anak sulung di Mesir itu mati. Dan itu pun Tuhan kasih peringatan kepada Israel untuk membubuhkan darah di ambang itu, supaya ketika malaikat maut itu lewat, mereka terlewat. Nah, kalau bukan karena Tuhan, habis itu bangsa Israel. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Bapak Ibu, kita baru nggak sampai di padang gurun, kita beberapa hari ini aja udah kepanasan. Kita udah memeluk panas, wah kayaknya hawa ini kita nggak di padang gurun. Bukan hanya beberapa hari, nggak sampai seminggu. Ini bangsa Israel di padang gurun 40
Tuhan ada sama mereka, kalau bukan tangan Tuhan yang menuntut mereka dengan tiang awan dan tiang angin, mereka sudah habis di padang. Ketika mereka masuk di Kanaan, Kanaan bukan langsung negeri yang subur. Mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Kalau Tuhan tidak mengerjakan, Laut Merah tidak terbelah. Kalau Tuhan tidak bekerja, Sungai Yordan juga tidak terbendung. Kalau Tuhan tidak melakukan semuanya itu, tembok Yeriko tidak roboh. Jadi Bapak Ibu, iman itu sederhana. Kita percaya kepada Tuhan, percaya dengan apa yang Dia lakukan, bahwa semuanya itu benar. Nah, kalau kita melakukan kebaikan itu adalah hasil dari kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberikan persembahan, itu karena Tuhan sudah melakukan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau saya bisa menolong orang, itu karena Tuhan terlebih dahulu sudah menolong saya. Jadi Bapak Ibu, Paulus menegaskan iman ini bukan sesuatu yang jauh, bahkan bukan sesuatu yang sulit atau tidak terjangkau. Firman itu sangat dekat. Dikatakan apa? Firman itu begitu dekat di mulut dan di hati. Keselamatan terjadi karena seorang apa? Percaya di dalam hatinya. Artinya, kalau kita nyanyi lagu sekolah minggu, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Sekarang yang di hati kita siapa? Kalau kita lagi marah, yang di hati kita siapa? Kalau kita lagi jengkel, yang di hati kita ada siapa? Halo? Jadi Yesus ikut jengkel ya? Yesus ikut marah. Kalau kita lagi ngutukin orang, kita maki-maki orang, di hati kita ada siapa? Ada siapa? Bapak Ibu yang bukan saya. Kalau di hati kita ada Yesus. Lagu itu sederhana, tinggal dalam hatiku. Artinya apa? Yang ngurus hati kita itu Tuhan Yesus. Percaya di dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan. Jangan percaya hanya Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Banyak lagu-lagu yang sebenarnya menguatkan iman kita. Dan mengaku dengan saya kesulitan kemarin cari kabar mulut itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sama-sama percaya dalam hati bahwa Yesus adalah mati dan dibangkitkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan Yesus Tuhan, itu sudah kesaksian. Banyak orang Kristen masih ragu Yesus itu Tuhan atau bukan.
Makanya mulutnya nggak mau ngomong. Dan arti kata Tuhan itu sendiri sebenarnya arti sederhananya itu Tuhan. Nah, kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan, berarti siapa yang memerintah kita? Kita perintah Tuhan atau Tuhan yang perintah kita? Kita yang atur Tuhan atau Tuhan yang atur kita? Dan itu nampak dari doa-doa kita. Bunyinya sih, biarlah kehendak-Mu ya jadi Tuhan, tapi tidak iso yang menurut apa yang Ku mau ya Tuhan. Karena banyak orang Kristen ketika berdoa dia kecewa sama Tuhan. Karena apa? Doanya nggak dijawab, atau dia merasa doanya nggak dijawab. Bapak Ibu, ini penting. Misi Kristen selalu dimulai dari Injil yang menyelamatkan. Makanya percaya di hati, mengaku dengan mulut, maka diselamatkan. Ayat 9-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika Injil karena dipelintir atau terlalu disederhanakan, maka Injil itu akan berubah menjadi moralitas. Sekarang ini muncul pengajaran-pengajaran itu. Bahkan banyak khotbah-khotbah yang hanya mengajarkan moralitas, sopan santun. Yang penting kita ini jadi orang baik. Maka misi akan berubah menjadi sebuah aktivitas. Karena supaya orang tahu saya ini seorang yang baik, bukan Tuhan yang baik. Tetapi jika Injil dipahami sebagai anugerah Allah di dalam Kristus, maka misi itu menjadi respon syukur kita kepada Tuhan. Oh iya, saya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan orang sekitar saya? Yang kedua, Bapak Ibu, Injil itu universal. Artinya Allah itu memanggil semua orang tanpa kecuali. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena pada waktu ada orang Kristen kelas 1, ada orang Kristen kelas 2 gitu. Orang Yahudi yang jadi Kristen itu dianggap itu yang kelas 1, orang Yunani kelas. Kita orang Jawa kelas berapa ya? Orang Batak, orang Jawa di sini kelas berapa ya? Kita yang bukan orang Yahudi, yang dekat dengan Yahudi, Yunani aja kelas 2, kita ini kelas berapa ya? Kelas bawah ya. Jadi sih Bapak Ibu, Rasul Paulus menegaskan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Allah yang sama adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang kita sembah itu bukan Allahnya orang Kristen saja, Bapak Ibu. Halo? Duh. Akhirnya kan seluruh dunia ini, manusia di seluruh dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, toh? Masa Tuhannya beda-beda? Jadi awalnya dunia ini monoteisme, percaya hanya satu Tuhan. Setelah itu berkembang menjadi
politeisme, banyak Tuhan. Setiap agama punya Tuhannya masing-masing. Nah sekarang di era sekarang ini sudah mulai diperjelas. Tuhan ini sama, dalane gak podo. Berarti Yohanes 14 ayat 6 tidak berlaku, tidak kali. Ya, berarti Tuhan Yesus bohong. Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, itu bukan soal janji Tuhan Yesus. Itu menjadi tantangan bagi kita untuk membawa orang kepada Kristus. Ojo disuruh golek dalan dewe. Kita harus perkenalkan itu jalan itu. Jangan diam saja. Jangan sampai nanti di kekekalan orang itu ada di neraka. Loh, aku bisa jagongan karo orang ini, aku dolan karo orang ini, mancing bareng sama orang tidak pernah ngomong tentang Yesus. Bapak Ibu pernah pikirkan? Kita begitu akrab sama orang itu, wes bestie, kok ya tidak bisa terpisahkan. Ya ini dia masuk neraka, kita kipas-kipas di surga. Orang itu protes sama Tuhan. Tuhan, itu loh temanku, teman sebangku di sekolah, teman main bulu tangkis, teman futsal. Kok dia nggak pernah cerita apa-apa ya tentang aku, tentang Yesus? Bapak Ibu ini serius. Injil itu harus diberitakan kepada semua orang. Semua yang, karena apa? Semua yang berseru di dalam nama Tuhan itu diselamatkan tanpa kecuali. Mau suku apa? Apalagi di misi ini sekarang ada istilah suku-suku terabaikan. Mereka adalah yang kemarin kita bahas di dunia apa? Dunia air. Sama sekali belum pernah dengar Injil. Jangankan gereja, dengar Injil aja nggak pernah. Mari Bapak Ibu saudara dengar. Allah yang sama adalah Tuhan dari semua orang. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Keselamatan tidak dibatasi oleh latar belakang. Orang tua saya Kristen, budaya tertentu. Sekarang ini orang lagi bergumul dengan kantong-kantong Kristen. Karena apa? Kantong-kantong Kristen pada golong umum. Dulu dikenal di Papua itu kantong Kristen. Di Sulawesi Utara juga kantong Kristen. Bahkan mungkin di Toraja juga kantong Kristen ya. Bayangin. Sekarang yang paling dekat Bapak Ibu tahu Penimen. Itu kan desa Kristen, tapi sekarang penduduknya dulu itu di Keniran tidak ada masjid, sekarang itu bertebaran. Ada kan banyak orang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Karena kalau kita terus tertidur
gereja akan mati. Injil itu tidak eksklusif, jangan terus pikirin di dalam, gak nontek, pikirin di dalam. Orang Kristen dari dulu sampai hari ini ya tetap sama gitu ya. Sedelok ruku, sedelok gelap. Sebentar puji Tuhan, sebentar di luar sudah menggerangan. Habis pembinaan, wah nangis-nangis gitu ya. Pulang pembinaan, buat terbenteran yang bengok. Bahkan mungkin kita adalah para pelayan-pelayan di gereja. Tapi orang-orang di rumah kita terapik. Jadi bukan hanya untuk kita, Bapak Ibu. Keselamatannya bukan untuk kita. Injil tidak boleh dikurung, Bapak Ibu. Seolah-olah ini barang antik gitu ya. Gak boleh terkontaminasi gitu ya. Bapak Ibu, memang setiap orang percaya itu diambil dari lumpur, Bapak Ibu, ibaratnya. Tapi setelah itu orang percaya yang sudah bertobat ini dikembalikan ke dunia ini. Jadi dunia yang nyata ini harus dihadapi oleh orang Kristen. Bukan kita hanya kumpul di komunitas Kristen. Bisa bilang haleluya hanya di Kristen. Ya memang di zaman plural sekarang ini ya. Ya saya tidak menyalahkan. Sekarang ini salam kan selalu dibuat untuk semua tuh. Mulai salam sejahtera, shalom, assalamualaikum, Om Swasti, Swasti, Namo Buddhaya. Terus apa lagi? Yang terakhir apa? Ketika kita mengucapkan itu, sebenarnya tujuan kita jujur, supaya kita dianggap menghargai orang. Betul? Kedua, kita ini orang yang toleran. Ketiga, maaf kalau saya ngomong, supaya kita aman. Ya, kalau misalnya kita puji Tuhan, haleluya, hari ini saya membuka sambutan saya, misalnya kita ini Pak RT gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Gimana Pak RT, Pak RT? Siap. Apalagi Pak RT, apalagi perangkat desa gitu. Apakah salah kalau misalnya kita ditunjuk untuk membuka doa? Saya akan berdoa menurut keyakinan saya sebagai orang Kristen. Silakan Bapak Ibu yang bukan Kristen berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya beberapa kali diundang di kecamatan, diminta saya berdoa. Ya saya berdoa. Ya maaf, orang-orang Muslim, mereka berada di mana saja, mereka tidak masalah, mereka mengucapkan salam mereka. Berdoa menurut keyakinan mereka, mereka tidak masalah. Kenapa banyak orang Kristen masalah? Berdoa di depan, menyatakan imannya di depan orang-orang yang belum percaya. Sementara kita mengatakan percaya Yesus, selamat, percaya Yesus masuk surga. Tapi mulut kita terkatung ketika kita tidak berada di komunitas kita. Injil itu dikurung. Injil selalu bergerak keluar. Jika Injil benar-benar kita pahami, maka kita tidak mungkin puas hanya dengan keselamatan pribadi. Jangan hanya kita bagikan kuliner, Bapak Ibu ya.
Karena makan soto daging enak di sana gitu ya. Ya senang saja saya dikasih info gitu. Mau dengar berita baik, kabar baik, ayo hari Minggu saya ajak ke gereja. Masa yang belum percaya kira-kira mau? Kita juga nggak tahu apakah dia nolak atau enggak. Injil itu sendiri mengarahkan pandangan kita kepada dunia. Jadi normalnya itu orang Kristen ketika dia itu bersyukur dengan keselamatan ini, dia juga akan melihat sekelilingnya. Oh iya, mereka juga butuh apa yang sudah saya terima. Bagaimana orang Kristen orang itu diselamatkan? Kalau kita lihat prosesnya ini itu ada yang diutus, dia memberitakan, akhirnya ada orang yang mendengar dan percaya, diselamatkan. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Bagaimana orang berseru jika dia tidak percaya? Bagaimana dia mengaku kalau dia tidak percaya? Bagaimana percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan jika tidak ada yang pergi? Wes narik selimut di rumah, nggak mau keluar, di luar dingin, di luar panas, di luar banyak angin, di luar berbahaya. Paulus sedang menunjukkan satu rantai karya Allah. Keselamatan bukan peristiwa perorangan. Allah memilih untuk menyelamatkan manusia melalui pemberitaan Injil dari orang-orang yang Dia utus. Makanya kata gereja yang kita mungkin pernah dengar, kata eklesia, itu dipanggil keluar dan diutus kembali ke dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, keselamatan kita sendiri terjadi karena kita berada di rantai ini. Ya, jadi seumpama ya, kita jadi orang Kristen, kita diselamatkan, akhirnya kita masuk di dalam apa? Orang Kristen ini diselamatkan masuk di dalam keluarga Allah. Ya, nah, kalau kita sudah jadi keluarga, sekarang kita yang dilibatkan supaya rantai ini semakin panjang. Nah, makanya rantai itu tidak boleh terputus satu dengan yang lain. Makanya kita jadi orang Kristen jangan hidup sendiri, kita harus hidup di dalam persekutuan supaya Injil ini bisa diberitakan. Mungkin ketika kita memberitakan Injil di satu tempat, satu orang, kita mengalami kesulitan, saudara kita lain punya strategi lain untuk juga menyampaikan Injil. Karena ini tanggung jawab semua orang percaya. Nah, bagaimana kita terlibat? Sederhana saja. Berdoa. Kita bisa berdoa untuk suku-suku, bisa berdoa untuk keluarga-keluarga yang bisa percaya.
kita sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, kita harus sungguh-sungguh doakan. Siapa yang mau kita sampaikan kabar baik itu, jangan langsung main tabrak aja Bapak Ibu. Doakan sungguh-sungguh orang itu. Ada satu cara penginjilan itu kita harus cari orang damai. Artinya orang damai ini orang-orang yang memang sudah siap, gitu ya. Makanya lewat persahabatan. Di EE kan juga gitu ya. Kita mulai dengan persahabatan. Ya. Kalau orang itu tidak kenal kita langsung katakan Yesus Kristus suruh selamat, tidak percaya masuk neraka. Bapak Ibu, daripada kita ngomong tidak percaya masuk neraka, kita ngomong percaya Yesus masuk surga. Neraka ini tidak usah terus-terus di. Kadang orang Kristen kalau menginjili kamu mati, kamu binasa gitu ya. Jangan itu, kasih kabar yang baik supaya orang itu bertanya bagaimana caranya gitu ya, supaya bisa diselamatkan. Memang firman Tuhan katakan kamu tidak binasa, tapi jangan terus diuprang-uprang binasanya itu gitu. Ya, berdoa, doakan. Kedua, kita bisa mendukung pekerjaan misi. Jadi gimana ini Bapak Ibu pengurus gereja? Bapaknya ditambah satu persembahan misi. Waduh, tambah mana? Situ ada 3 aja, kita belum tentu masukkan semua. Tambah 1 lagi, tambah 4, tambah banyak. Terus gak apa-apa. Biasanya persembahan 20.000 saya dihitung dari papat. Bapak Ibu, bukan seperti itu cara berpikir kita. Kita memberi karena kita memang mau mendukung pekerjaan. Bapak Ibu, tak di ladang-ladang misi itu ada begitu banyak misionaris dan hamba Tuhan yang mereka sangat kesulitan. Mereka butuh doa. Mungkin kita nggak kuat melek untuk berdoa. Setiap berdoa merem langsung 12. Mungkin kita bukan seorang pendoa, tapi kita bisa memberi dengan uang kita. Nah, kita juga bisa bersaksi. Kita punya mulut, ya, kita punya pengalaman iman. Bahkan mungkin kita bisa pergi. Pergi kemana? Ya tidak langsung jadi misionaris Bapak Ibu. Ya, kita belajar bagaimana kita ini bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi diselamatkan oleh Injil. Mari kita hidup bagi Injil. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Indahnya di mana Bapak Ibu? Indahnya di mana? Indahnya kalau kita melakukannya. Kita nggak melakukannya, hanya berhenti sampai di slogan ini, itu nggak indah. Ketika kita pergi, ketika kita menyampaikan kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sekarang tibalah saatnya kami merespon firman Tuhan ini untuk menjadi pemberita Injil. Kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya memahami Injil dengan benar, tetapi juga untuk hidup di dalam karya Allah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami